Wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait mengenai Microsoft Excel, bagaimana sih cara menjalankannya. Berarti sini saya ketik dulu untuk Microsoft Excel-nya. Seperti ini tampilannya ya. Ada A, B, C dan seterusnya di sini ya. Nah, ini panjang banget kalau mau diteruskan ke samping ya. Ini merupakan kolom, kemudian yang barisnya berarti di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk cara menulisnya bagaimana sih? Berarti ini ya. Saya ketik ya sembarang ya. Misalnya dan seterusnya. Misalnya saya mau lebarkan, ya ini tergantung dari selera. Ini di copy. Saya delete ya. Kalau mau di delete. Nah, kemudian kita lanjut ke pengisian angka-angka misalnya ya. Ini asal aja. Ini susah bacanya ya. Nah, misalnya di sini yang cantikan dikit ya. Kayaknya udah cukup nih ya. Ini berarti untuk angka-angkanya misalnya saya format untuk rupiahnya misalnya ya. Di sini ada satuan rupiah. Ini diblok dulu untuk keseluruhannya biar nggak satu-satu untuk formatnya ya. Misalnya di sini saya copy ke bawah, ini tinggal di ini aja ya. Ini copy ya. Nah, ini bawa paste, kemudian saya paste lagi. Nah, tergantung selera ya. Nah, kemudian misalnya di sini 1, 2, masih RP ini ya. 1, 2, 3. Anggap aja RP3, RP6 dan seterusnya. Nah, ini kalau copy mau urut ini bisa ya. Nah, urut ke bawah, ini kayaknya nggak cocok deh kalau RP ya. Rupiah nih ya. Nah, misalnya ini saya mau kali ya 30 miliar sekian. Ini banyak banget ya. Ini saya copy ke bawah ya. Nah, gampang ya cara ininya ya. Misalnya saya kali, ini pakai bintang ya untuk kalinya. Misalnya kalau saya bagi sama dengan, ini berarti bawa ke sini, saya bagi ya. Misalnya saya bagi 2 ya. Itu seperti ini tampilannya. Ini tinggal saya geret ke bawah. Ini kan pembagiannya sama semua ya. Nah, misalnya di sini untuk pembagiannya di sini perkaliannya atau pembagiannya misalnya 600. Misalnya ini saya kaliin 600 semua ya. Ini sama dengan di sini dikali ya. Berarti saya bawa ke sini. Nah, jangan lupa gunakan tanda absolut di sini untuk pengaliannya yang sama ya. Absolut. Ini absolut ini ada shift 4 ya. Kalau di komputer itu pakainya F4 ya. Enter. Ini pengalinya akan sama ke bawah ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini sama semua ya G5. Nah, misalnya saya mau menjumlahkan jumlah misalnya di sini. Jumlah keseluruhannya berapa? Berarti sama dengan sum untuk masing-masing kolom misalnya ya. Ini saya blok. Kemudian tutup kurung, enter. Kalau misalnya enggak hafal rumusnya, berarti ini aja ya. Nah, enter ya. Nah, kemudian di sini misalnya rata-rata nih, mau pakai rata-rata, bisa juga ya, enter. Nah, seperti ini kalau di copy ke samping ini ya. Nah, misalnya kalau saya copy ke samping, ini sah-sah aja ya, berarti ini sudah rata-rata ya. Kalau jumlah pakai sum ya. Nah, kemudian saya mau mencari nilai maksimumnya berarti sama dengan max ya. Nah, maksimum ya. Buka kurung, ini saya blok yang akan dicari nilai maksimumnya. Enter. Nah, untuk nilai minimum berarti sama dengan min. Buka kurung, berarti saya blok dari atas sampai bawah. Nah, tutup kurung, enter. Nah, misalnya kalau saya mau copy ke samping juga bisa ya. Ini misalnya saya copy ke samping untuk sama, misalnya untuk masing-masing kolom saya cari nilai maksimum dan minimumnya. Ini saya copy ke samping. Ini mau-mau aja ya, tergantung dari perintahnya ya. Nah, misalnya ini saya delete ya. Nah, berarti ini ada yang hilang. Ya, karena pengalinya berarti ini saya Ctrl Z dulu. Nah, ini saya hapus dulu rumusnya yang sudah ada ya. Kenapa? Karena ini saya akan hilangkan yang 600 nih. Berarti ini saya copy dulu. Kemudian paste spesial di sini posisinya. Nah, kemudian di sini ada value, ada skip blank, kemudian saya oke. Ini saya enter.
Ini udah hilang rumusnya ya. Udah nggak ada lagi ya. Kalau yang ini masih ya. Nah, ini masih bagi, kurang, dan seterusnya. Ini saya delete nggak masalah ya. Nah, kemudian misalnya di sini tabel data misalnya. Nah, ini saya mau centering misalnya, atau ininya di tengah misalnya. Nah, pusatnya di tengah misalnya. Nah, di sini saya mau pakai garis ya. Misalnya kita percantik ceritanya berdasarkan tabel. Nah, ini hanya contoh aja ya. Nah, misalnya ya. Ini saya buatin garis bordernya seperti ini tampilannya. Ya, kalau mau dilebarin ya silahkan dilebarin. Kalau kecilin silahkan ya. Tergantung dari selera ya. Seperti ini tampilannya. Misalnya saya mau kasih warna. Ya. Mungkin yang ini sudah ya. Hanya sekedar pengantar aja. Ini saya delete ya. Nah, ini saya delete aja dari sini. Delete sebentar. Ini saya delete semuanya aja. Saya delete kolom aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau mau insert kolom misalnya tadi kurang ya, belum ya. Nah, ini contoh aja misalnya ya. Ini saya copy. Saya copy ke sini misalnya. Ini misalnya barisnya ya masing-masing kolom. Ini kayak misalnya saya mau insert kolom, kekurangan kolom di tengahnya, berarti ini saya posisinya seperti ini ya. Kolom. Ya. Kalau misalnya saya mau delete, ya ini tinggal delete aja ya. Delete kolom ya. Kalau row, berarti ini baris, berarti insert row, berarti ada space di sini ya. Misalnya di sini lagi, ya, insert row ya. Ini saya delete misalnya, ini berarti saya delete seperti ini. Nah, sudah ya, berarti ini saya delete semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi intinya. Di sini kalian harus membuat kode rekening ya, kode rekening untuk masing-masing akun. Berarti di sini ya, ini langsung aja saya copy ya. Ini terserah kalian sesuai dengan selera mau taruhnya di manapun ya. Untuk misalnya 1, 2 ini baris keberapa ya, tergantung selera maunya taruhnya di mana. Nah, jadi ini sudah saya copy. Kalau kalian ya jelasnya harus diketik ya. Untuk kode rekening dan nama rekening ini saya blok dulu. Nah, kalau udah saya blok, ini saya beri nama. Ya, saya beri nama, namanya di define name-nya. Nah, ini saya pakai kode rekening ya. Kode rekening. Ini nggak bisa pakai spasi ya, harus ada tanda penghubungnya ya. Kemudian saya oke. Nah, munculnya seperti ini di sini ya. Kode rekening. Nah, ini saya untuk sheet-nya saya rubah dengan kata kode rekening. Untuk masing-masing sheet tidak bisa namanya sama ya. Kemudian sheet yang berikutnya untuk atau halaman berikutnya, saya akan membuat neraca saldo. Berarti di sini neraca saldo atau neraca awal ya. Neraca saldo. Berarti kalau yang di modul sudah ada neraca saldonya. Berarti di sini neraca awal ya. Itu neraca saldonya. Ini saya copy aja dulu semuanya. Bawa ke sini ya. Kontrol paste ya. Kalau kalian jelas harus ketik dulu ya. Nah, di sini debit kredit yang harus dibuat kolom-kolomnya. Nah, ini sudah mati rumusnya ya. Kemudian untuk nama rekening ini kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Untuk memasukkan rumus yang ada di nama rekening di sini. Jadi tidak ditulis secara manual ya. Nah, diambilnya dari sini ya. Untuk ininya berarti sini nama rekening sama dengan VLOOKUP. Oh, nggak usah pakai ini dulu ya. Ini kalau menulis biasa bisa juga ya. Berarti di sini saya pakai fungsi VLOOKUP. Nah, di sini ya. Cari VLOOKUP. Nah, muncul seperti ini. Kemudian saya bawa ke kode rekening. Ya. Nah, saya ambilnya dari mana? Dari kode rekening ini kan yang akan
ambil ininya ya, berdasarkan kode yang ini yang akan diambil dari tabel yang sebelumnya ya. Berarti yang ini ya, kode rekening yang ini ya. Balik lagi ke neraca. Berarti di sini saya ketik kode rek ya. Kode rekening ya. Rekening. Nah. Kemudian untuk di sini saya akan mengambil kode rekening yang ada di posisi yang ada di sini. Kode rekening yang mana sih yang akan saya ambil atas nama rekening yang ada di kode rekening ini. Berarti ini ya kolomnya kolom berapa ini secara vertikalnya. Berarti di sini fungsi VLOOKUP-nya di sini kan 1, 2 berdasarkan ininya ya. Kolomnya ya. Berarti 1, 2 kolom kedua. Kalau baris berarti ini tergantung barisnya berapa ya. Berarti di sini saya ketikkan angka 2 ya. Kenapa harus 2? Karena ini ada 2 kolom, tapi yang akan diambil ada berdasarkan nama rekening yang ada di sini, kolom 2. Nah, ini bisa ditulis 0, bisa tidak di sini ya. Misalnya saya ketik 0, nggak masalah ya. Jika tidak, misalnya hasilnya akan ini menunjukkan berarti dia salah, berarti hasilnya nanti 0 gitu ya. Kalau dia tidak ada nomor rekening yang ada di sini yang tercantum ya. Nah, ini keliru lagi ya. Karena dia langsung kedetek ini ya. Kemudian saya oke ya. Nah, tampilannya jadinya seperti ini. Nah, untuk ke bawahnya kalian nggak usah ketik VLOOKUP ke bawah ya. Berarti di sini tinggal digeret aja ke bawah, dilepas. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk memudahkan, misalnya saya mau rapikan dulu ini, saya bawa ke tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau yang berikutnya berarti ini baru pemanasan aja ya. Berarti di sini misalnya saya untuk yang minggu berikutnya berarti di sini jurnal umum ya. Kalau mau menambah lagi sheet berikutnya tinggal diklik di sini, misalnya di sini buku besar. Yang tadi nggak hilang tentunya ya, ada di sini ya kode rekening sama neraca. Sekian dari tutorial pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.